Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong baru saja usai menjalani laga kontra Timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui, bahwa di pertandingan tersebut, skuad Sintayong harus puas ditahan imbang oleh Timnas tuan rumah yaitu Timnas Bahrain. Tentunya hal tersebut sempat membuat para pendukung Timnas Indonesia sedikit kecewa. Pasalnya, di pertandingan kemarin, Timnas Indonesia terlihat sangat dirugikan atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit asal Oman yang memimpin pertandingan tersebut. Memang di awal laga Timnas Indonesia terlihat sangat kesulitan mengembangkan permainan, sehingga pada menit ke-15, gawang Martin Paes pun harus kebobolan lebih dahulu melalui tendangan bebas yang menukik dari pemain Timnas Bahrain yaitu Al Mahrod. Melihat hal tersebut, pasukan Sintayong pun tak mau tinggal diam. Perjuangan demi perjuangan pun terus dilakukan, sehingga pada menit ke-45, umpan cerdas yang diciptakan Ivar Jenner berhasil dimaksimalkan Ragnar Oratmangun untuk menyamakan skor kedudukan menjadi 1-1. Kemudian selanjutnya di babak kedua, pasukan Sintayong tampaknya memberikan permainan lebih agresif, serangan demi serangan pun terus dilakukan, sehingga pada menit ke-74, Rafael Strijk berhasil menggedor gawang Timnas Bahrain, sehingga mengubah keunggulan menjadi skor 2-1 untuk Timnas Indonesia. Namun kemudian di penghujung laga malapetaka pun menghampiri pasukan Sintayong. Tepatnya di menit ke-99, Timnas Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi skor 2-2. Sekedar informasi, laga berikutnya Timnas Indonesia akan menantang Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Tentunya kemenangan atas Timnas Cina akan menjadi harga mati, mengingat saat ini pasukan Sintayong baru mengoleksi 3 poin dan berada di klasemen peringkat kelima kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Memang jika melihat dari ranking FIFA, Timnas Cina lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Tercatat Timnas Cina saat ini berada di peringkat ke-94 dunia, sedangkan skuad Sintayong saat ini masih bertengger di peringkat 129 dunia. Namun semua itu tidaklah bisa dijadikan patokan. Dengan pemain kualitas dunia yang dimiliki saat ini, membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang sangat menakutkan bagi semua lawan-lawan yang akan menghadapinya. Lalu seperti apakah persiapan yang akan dilakukan Sintayong untuk menghadapi laga keempat tersebut? Berikut ini merupakan gambaran line up inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Oke, yang pertama untuk penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan kembali mengandalkan Martin Paes. Seperti yang kita ketahui, saat menghadapi Timnas Bahrain kemarin, Martin Paes tercatat berhasil melakukan penyelamatan krusial dalam mengamankan mister gawang Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, kiper yang membela klub Dallas FC 1 ini kini secara spontan telah menjadi pahlawan baru bagi skuad pasukan Sintayong. Memang di pertandingan kemarin, gawang Timnas Indonesia sempat bergetar atas tendangan bebas menukik dari pemain Timnas Bahrain. Namun kebobolan tersebut pun tak mampu membuatnya goyah. Bahkan di babak kedua, Martin Paes pun semakin tampil menggila. Tercatat 4 tembakan on target dari pemain Bahrain berhasil ditepisnya, sehingga membuat penampilannya saat ini semakin ditunggu-tunggu oleh para pendukung Timnas Indonesia. Kemudian dengan aksi-aksi berkualitas dan menjanjikan tersebut, bisa dipastikan Martin Paes akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menghadapi Timnas Cina pada 15 Oktober tahun 2024. Kemudian di sisi lain, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Hernando Ari yang saat ini juga memiliki catatan gemilang dalam kepelatihan Sintayong. Memang jika melihat dari sisi pengalaman, Hernando Ari masihlah tergolong minim ketimbang Martin Paes. Namun jika nanti terjadi cedera atau hal yang tidak diinginkan terhadap kiper utama, tentunya Hernando Ari Sutaryadi akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengawal mister gawang Timnas Indonesia demi mengemas 3 poin penuh atas Timnas Cina nanti. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah, sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 nama bintang seperti Miss Hilger, Jai Izes, dan Rizky Ridho. Ya, dengan berduetnya 3 pemain berkualitas tersebut, tentunya akan menjadi benteng yang tangguh bagi barisan belakang skuad Sintayong. Apalagi dengan bergabungnya Mes Hilger yang merupakan pemain termahal se-Asia tersebut, tentunya akan menciptakan kekhawatiran bagi semua lawan-lawan yang akan dihadapinya. Memang sebelumnya kehadiran Mes Hilger sempat diprotes oleh media-media Cina, namun semua itu tak bisa membuatnya goyah dan akan tetap berfokus untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, khususnya Jai Izes dan Rizky Ridho, pastinya kita semua sudah tahu bagaimana solidnya permainan mereka dalam menjaga barisan belakang Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Bahrain kemarin. Kemudian untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari. Memang ketika menghadapi Timnas Bahrain kemarin, Jordi Amat sempat diturunkan sebagai starter, namun kurangnya kontribusi yang diberikannya
membuat dirinya harus ditarik keluar dan digantikan Rizky Ridho. Kemudian khususnya Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari, sejauh ini diketahui pemain tersebut sangatlah jarang mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Namun jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama, tentunya ketiga pemain tersebut akan menjadi pilihan yang tepat demi untuk menggantikan pemain inti dalam menjaga barisan belakang saat menghadapi timnas Cina nanti. Kemudian selanjutnya di posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Virdong dan Sandy Walsh. Ya, sejauh ini Kelvin Virdong tercatat telah menjadi pemain andalan bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Selain memiliki kelincahan yang luar biasa, Kelvin Virdong juga dikenal ahli dalam merebut bola, sehingga menjadikan dirinya saat ini menjadi pemain yang paling sulit dilewati oleh pemain-pemain lawan. Kemudian khususnya Sandy Walsh tentunya tak perlu diragukan lagi. Kecerdasan yang telah ditunjukkannya dalam laga terakhir sehingga mampu membuat pemain-pemain timnas Bahrain menjadi kewalahan ketika akan menghadapinya. Kemudian di opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Sain Patinama dan Eliano Roger. Memang sejauh ini Sain Patinama diketahui sangat jarang mendapatkan menit bermain yang cukup dari Sintayong. Namun dengan kecepatan dan kelincahan yang menjadi ciri khasnya, diyakini akan mampu menggantikan peran Kelvin Virdong demi menjaga sisi kiri barisan belakang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Cina. Kemudian khususnya Eliano Roger pastinya akan diturunkan pada babak kedua untuk menggantikan Sandy Walsh yang sejauh ini diketahui jarang dimainkan dengan waktu yang penuh. Kemudian selanjutnya untuk posisi gelandang tengah, Sintayong diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Tom Haye telah dikenal sebagai pemain yang memiliki umpan-umpan berkualitas dan akurat. Memang saat menghadapi timnas Bahrain kemarin penampilannya tidak terlalu mencolok, namun umpan-umpan vital yang diluncurkannya terbukti selalu efektif. Bahkan gol dari Rafael Strike ke gawang timnas Bahrain kemarin terjadi atas asis cantik yang telah diciptakannya pada menit ke-74. Kemudian khususnya Ivar Jenner tentunya kita semua tahu permainan dinamis dan keahliannya dalam membaca pergerakan lawan sangatlah diyakini bisa untuk mengoptimalkan serangan-serangan yang akan dibangun skuad Sintayong. Kemudian selain itu penampilan energik yang telah diperlihatkannya terbukti dapat menjaga stabilitas permainan. Bahkan gol Ragnar Ortmangun ke gawang timnas Bahrain kemarin merupakan salah satu asis berkelas yang telah diciptakannya dari sisi kanan. Kemudian sementara itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain bintang seperti Nathan Juon. Seperti yang kita ketahui, kali ini Sintayong diperkirakan akan banyak menggunakan serangan dari lini tengah. Tentunya dengan hal tersebut akan menguras tenaga pemain yang telah diturunkan dari awal pertandingan. Kemudian pastinya dengan dasar tersebut, Nathan Juon akan menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan Tom Haye di babak kedua untuk menemani Ivar Jenner yang diperkirakan akan bermain full hingga berakhirnya pertandingan. Kemudian selanjutnya di posisi kanan dan kiri akan diisi oleh Ragnar Ortmangun dan Malik Rizaldi. Ya, memang harus kita akui pemain yang sering dijuluki Predator Garuda satu ini selalu memberikan penampilan yang sangat memukau di saat membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan tembakan-tembakan akurat yang saat ini menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini bisa menjadi daya gedor yang mematikan demi untuk merobek gawang timnas Cina dan menciptakan pundi-pundi gol kemenangan untuk timnas Indonesia. Sedangkan di sisi kiri yang dihuni oleh Malik Rizaldi, tentunya kita semua sudah melihat kualitas berkelas yang telah ditunjukkannya saat menghadapi timnas Bahrain kemarin. Meskipun di awal laga dirinya sempat mengalami benturan yang begitu keras, namun itu semua tak bisa membuatnya goyah. Bahkan penampilannya semakin memukau dan semakin efektif terlibat dalam membangun serangan-serangan ke pertahanan lawan. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan dua pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman merupakan bibit muda berkualitas yang saat ini dimiliki oleh Sintayong. Meskipun akhir-akhir ini kedua pemain tersebut jarang sekali menjadi yang utama, namun jika terjadi cedera atau hal yang tak diinginkan terhadap pemain inti, tentunya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk posisi striker depan sepertinya akan menjadi milik Rafael Struijk. Pada saat menghadapi timnas Cina nanti, Rafael Struijk dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama bagi Sintayong. Selain berhasil mencetak gol indah ke gawang timnas Bahrain kemarin, Rafael Struijk juga berhasil menunjukkan kualitas berkelasnya di sepanjang pertandingan. Memang akhir-akhir ini Rafael Struijk seringkali mendapatkan kritikan-kritikan dari publik. Namun saat menghadapi timnas Bahrain kemarin, dirinya mampu memberikan bukti bahwa dirinya memang pantas untuk menjadi yang utama dan juga patut untuk diperhitungkan bagi semua lawan-lawan yang akan menghadapinya. Kemudian selain itu khususnya untuk opsi
opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan pemain lokal yaitu Dimas Derajat. Memang akhir-akhir ini Dimas Derajat diketahui selalu mendapatkan kritikan pedas dari netizen. Namun apakah kalian tahu, dengan selalu terpilihnya Dimas Derajat di setiap pemanggilan pemain oleh Sintayong, tentunya itu semua sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Dimas Derajat memanglah memiliki kualitas dan merupakan pemain yang selalu dibutuhkan di dalam skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong saat ini.